Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Kita bertemu lagi di pagi hari ini di dalam ibadah yang bertema membangun lembah pujian yang menarik berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita masuk kepada pujian penyembahan dan pokok-pokok doa yang nantinya akan dikawal oleh hamba-hamba Tuhan di dalam 5 jawatan yang dipimpin oleh Bapak Yehezkiel Hebron sebagai jawatan kerasulan, kemudian Ibu Nabiah Johana Riri, Ibu Nabiah Emma Lydia, Ibu Pendeta Deborah Linda, dan juga akan dilanjutkan oleh Ibu Evangelis Elisjana. Mari Bapak Ibu, kita akan langsung saja di pagi hari ini, kita akan membuka atmosfer surga di pagi hari ini. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kesaksian daripada Ibu Pepe, juga Ibu Ellen. Mari Ibu Pepe terlebih dahulu dipersilahkan untuk memberikan kesaksian. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Shalom. Terima kasih Ibu Priscilla Jessica, terima kasih Pastor Hebron, terima kasih semuanya pada pagi hari ini. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Saya rindu ingin memberikan kesaksian kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Selama saya keluar dari rumah, Tuhan memelihara saya dengan sungguh luar biasa. Amin. Pagi ini tadi saya Pak Fran menaikkan pujian yang kedua. Saya menangis luar biasa. Saya diingatkan kembali ketika Tuhan menjamah saya. Pada waktu saya bangun tidur, saya tidak berhenti menangis. Itu saya tidak berhenti menangis sampai saya masuk ke kamar mandi, saya nggak bisa berhenti. Saya bingung ini, gimana ini? Saya kan mau kerja ini. Saya nggak bisa berhenti menangis itu. Terus, dan saya menjawab, ya Tuhan, ya Tuhan. Setelah saya menjawab, ya Tuhan, air mata saya itu baru berhenti itu. Terus saya juga mengalami hal-hal yang luar biasa supranatural. Saya mengalami suatu ketakutan gitu loh. Saya digerakkan oleh Roh Kudus, saya mau mencari gereja gitu loh, mencari firman Tuhan. Setelah saya ke gereja, saya mendengarkan firman Tuhan dan itu saya baru tenang. Ya, benar. Di luar Tuhan Yesus kita tidak akan mendapatkan damai, sejahtera, sukacita dan ketenangan. Itu yang saya alami. Dan terima kasih, saya juga tidak pernah mengalami terobosan yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus sangat hebat. Saya di Menara Doa Segala Bangsa, saya bulan Juni saya mendapat terobosan, yaitu dalam keuangan. Ada transfer masuk 5 kali dan 1 kali paket. Yang pertama di Kediri, saya tidak pernah ke Kediri dan orang tersebut juga saya juga baru kenal gitu loh. Tiba-tiba dia transfer uang ke saya gitu loh, minta nomor rekening pagi-pagi waktu saya ibadah di Menara Doa Segala Bangsa. Amin. Terus yang kedua dari Manado, saya juga tidak pernah ke Manado dan saya juga ini emang saya melayani seorang ini yang dalam rumah tangganya retak gitu loh. Tapi saya enggak sesuai dengan firman Tuhan yang 1 Korintus 2 ayat 9 itu semua kejadian itu luar biasa. Dan yang ketiga dari Jakarta. Terus yang keempat dari Bali. Dari Bali. Saya pernah di Bali tahun 2018. Tapi saya enggak kepikir temanku ini tiba-tiba kok transfer uang ke saya. Dan yang kelima Jakarta. Terus 1 paket dari Kalimantan. Terpujilah nama Tuhan, itu luar biasa. Saya bersyukur ya dengan semua ini ya. Latar belakang saya adalah penyembah berhala. Saudara saya, orang tua saya belum mengenal Tuhan Yesus. Saya adalah dari keluarga korban persugihan. Orang tua saya, leluhur saya melakukan persugihan dan saya mengalami keterbatasan
fisik gitu. Tapi saya melakukan pekerjaan itu seperti biasa. Saat ini saya tinggal di gereja. Saya tinggal di gereja seorang diri. Itu Tuhan luar biasa. Selama saya keluar dari rumah, apa yang saya ini doakan itu Tuhan jawab. Ketika saya tidak punya tempat tinggal, Tuhan jawab di Mazmur 68 7a. Terus saya menanyakan jodoh saya, Tuhan juga jawab di Yesaya 54 5 gitu loh. Terus saya pada bulan Maret kemarin saya bekerja tiba-tiba diberhentikan karena dalam ibadah saya berbahasa roh, dan orang itu bilang di gereja saya tidak ada bahasa roh, dan tiba-tiba saya diberhentikan. Terus dan Tuhan datang kepada saya dengan Yeremia pasal 15 ayat 19. Itu luar biasa, Tuhan sungguh luar biasa. Allahku itu bagi kita adalah perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Demikianlah kesaksian saya pada pagi hari ini. Tuhan menyuruh saya menulis pada tahun 2018. Karir saya bagus gitu. Saya dipercayakan oleh satu perusahaan, yaitu perusahaan beras. Saya sebagai kasir di situ, dan saya punya teman-teman yang membantu saya itu 4 orang. Terus Tuhan menyuruh saya mengundurkan diri. Akhirnya saya mengundurkan diri, dan saya berjalan dengan iman di situ. Terima kasih waktunya, dan inilah kesaksian saya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Setiap apa yang kita doakan, Tuhan adalah penjawab, Tuhan adalah baik. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus, segala kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih. Ya, shalom semuanya, selamat pagi. Saya mau kesaksian, saya tuh baru join di MDSB itu sebenarnya baru beberapa bulan, tapi dari beberapa bulan saya dilayani, didoakan oleh Pak Hebron, dan di MDSB ini saya tuh mengalami banyak sekali mujizat gitu ya, banyak sekali berkat gitu loh. Jadi saya tuh harus membagikan kesaksian ini gitu loh. Saya banyak sekali terobosan yang terjadi dalam hidup saya selama saya sudah dilayani. Yang pertama itu adalah terobosan finansial gitu. Setelah saya ikut doa konseling, terus saya diajarin sama Pak Hebron untuk doa peperangan dalam area bisnis. Itu cepat banget saya sudah melihat hasilnya, yang tiba-tiba saya bisa dapat project gitu ya, di kontak dari klien yang nggak tahu dari mana, bahkan saya tuh nggak nyari klien itu, saya tuh dapat project yang nilainya tuh lumayan besar gitu ya. Maksudnya itu sangat tidak disangka dan tidak bisa masuk logika gitu, apalagi di era pandemi, gimana orang tuh di mana-mana tuh ekonomi tuh lagi susah, yang tiap hari kita dengar itu beritanya tuh hanya usaha ini tutup, usaha ini bangkrut gitu ya. Tapi saya tuh tidak mengalami hal itu. Saya malah sangat diberkati gitu di era COVID ini. Ini benar-benar suatu pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa gitu. Kemudian saya juga mulai pelayanan di MDSB di bagian di hari Rabu di acara Financial Miracle Night. Itu juga setelah saya sehari pelayanan, juga besokannya tiba-tiba toko online saya kebanjiran order, sampai benar-benar saya tuh kewalahan gitu. Itu benar-benar juga saya merasa dari saya melayani dan mengutamakan pekerjaan Tuhan, pelayanan, itu kita tuh tidak perlu khawatir gitu akan segala kebutuhan kita, karena Tuhan yang akan datangin pelanggan-pelanggan gitu. Bahkan kita tidak perlu cari-cari atau apa gitu. Terus saya tuh bingung, kadang-kadang saya kalau berpikir dengan logika bingung gitu, kayak padahal barang yang saya jual ini bukan barang-barang kebutuhan primer. Orang tuh sekarang mah prioritas tuh beli tuh vitamin lah, alat kesehatan, atau
kebutuhan sehari-hari gitu ya yang lebih diprioritaskan di masa pandemi ini gitu. Saya tuh nggak jual barang vitamin atau barang kebutuhan pokok gitu ya, tapi toko saya tetap bisa rame gitu. Itu benar-benar kemurahan hati Tuhan dan mujizat Tuhan banget gitu. Kemudian ya intinya pokoknya Tuhan kalau mau memberkati anaknya itu benar-benar kita tuh bisa sampai kewalahan gitu loh, seperti yang Pak Hebron bilang. Terus kemudian setelah saya ikut doa pemulihan, konseling, itu juga saya mengalami terobosan di dalam hubungan keluarga gitu. Hubungan saya dengan mama saya pun membaik. Kalau dulu tuh kita kadang-kadang suka cekcok lah, suka debat gitu ya, kayak kurang cocok gitu karena mungkin karakternya sama gitu. Nah, tapi sekarang setelah saya ikut doa pemulihan, konseling, ini benar-benar di rumah tuh damai sekali. Hubungan saya dan mama saya tuh juga udah baik gitu loh. Kita nggak ada kayak kesel lagi atau apa gitu ya. Benar-benar di rumah tuh merasa damai gitu. Terus kemudian waktu itu saya juga di rumah kita doa gitu kan, kita mau minta asisten rumah tangga gitu yang baik gitu ya. Dan waktu itu saya juga sedang mencari karyawan untuk membantu usaha saya. Terus saya minta Pak Hebron untuk doain, terus didoain. Terus saya ingat Pak Hebron waktu itu bilang bahwa kalau berdoa itu doa minta Tuhan untuk mendatangkan Yusuf untuk bekerja gitu ya di tempat kita, bekerja sebagai karyawan saya atau asisten rumah tangga. Dan saya mendoakan itu, dan ya benar sekarang udah terbukti orang-orang yang datang bekerja di rumah saya, bekerja di tempat saya itu adalah Yusuf, orang-orang yang benar-benar baik gitu ya, baik dan benar-benar membawa berkat bagi rumah kami dan usaha saya. Pokoknya terus kemudian baru-baru ini juga saya ada satu kesaksian, yaitu yang soal vaksin gitu kan. Waktu itu kan kayak mama saya tuh maksa banget saya tuh untuk vaksin ya, karena di mana-mana semua orang udah ribut vaksin, terus ada yang pro dan kontra, ada yang mau vaksin, ada yang nggak mau vaksin, ada yang bilang kalau nggak vaksin ntar lebih gawat loh kena COVID. Terus ada satu yang bilang jangan vaksin, ini vaksin abal-abal nggak jelas, yang vaksin malah jadi kena COVID. Itu sangat membingungkan sekali gitu ya, informasi dari media gitu. Terus kemudian saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, aku bingung nih, aku tuh harus vaksin atau enggak sih? Atau mesti vaksin besok apa gimana nih gitu. Kalau harus vaksin juga vaksin apa gitu ya. Terus aku minta sama Tuhan kalau memang besok kalau memang besok hujan gitu ya, artinya itu saya tidak boleh vaksin, saya belum boleh vaksin sama Tuhan gitu kan. Terus saya juga bilang ke mama saya bilang aku udah doa ke Tuhan, aku bilang kalau misalnya besok hujan itu artinya aku belum boleh vaksin gitu kan. Karena hatiku jujur juga kurang damai ya untuk melakukan vaksin dalam waktu kemarin itu gitu. Terus udah kayak gitu saya Pak Hebron ada doain aku juga gitu kan. Terus aku udah bilang juga mau Pak Hebron, iya Pak saya minta doanya ke Tuhan kayak gitu, minta tanda hujan gitu ya. Terus besokannya itu saya berbuat dengan iman ya. Saya minta Tuhan itu doanya saya spesifik, saya minta doa hujannya itu jam 10 sampai jam 2 siang. Karena jam 2 siang itu adalah jadwal saya vaksin. Terus kemudian besokannya saya pagi-pagi itu saya lihat pagi-pagi waduh cerah banget, ini panas banget, ini nggak bakal hujan sih. Tapi saya berbuat dengan iman, saya nggak ngecek aplikasi cuaca di handphone gitu ya. Saya nggak ngecek itu hari ini bakal hujan nggak ya, saya mengimani bakal hujan gitu. Terus biasa juga saya tuh pagi-pagi saya suka keluarin kelinci saya sama kandangnya, saya jemur di depan gitu kan biar dia kena matahari. Nah itu sebelum jam 10 saya mengimani, oke, jam 10 aku udah minta hujan sama Tuhan, berarti aku harus bertindak sesuai iman. Aku masukin kandang kelinci saya sebelum jam 10 gitu ya. Terus jam 10 nggak hujan, jam 11 sampai jam 12, jam 1 tuh itu masih terik sekali. Terus sampai mama aku nanya gitu kan, gimana kamu jadi mau vaksin gak nih jam 2 gitu kan. Terus aku bilang, ya ntar tunggu aja gitu kan, belum jam 2 gitu. Terus sampai jam 1 tuh juga nggak hujan, tuh masih panas banget. Kayaknya sampai aku lihat, kalau kita lihat itu nggak mungkin ya bakal hujan, ini panas banget gitu, cerah sekali cuaca hari ini gitu. Terus tapi aku tetap percaya gitu. Aku bilang Tuhan sampai jam 2 kok gitu. Ini masih jam 1, masih ada 1 jam gitu kan. Terus tiba-tiba jam 2, bener-bener jam 2 hari itu langit tiba-tiba berubah drastis. Jadi gelap dan jadi mendung. Dan tiba-tiba teman saya yang tinggal di Jakarta Barat WhatsApp saya,
Dia bilang, sis, di sini hujan, kamu nggak jadi vaksin dong ya, karena saya ada cerita ke dia juga ya. Terus padahal di tempat saya tuh udah mendung tapi belum hujan. Nah terus pokoknya setelah dia WhatsApp saya itu nggak berapa lama bener-bener hujan. Jadi saya sangat merasa wah bener-bener Tuhan tuh menjawab sekali doa saya gitu ya. Aku tuh percaya kalau kita semakin rajin mencari Tuhan, Tuhan tuh benar-benar dekat dan mendengarkan doa-doa saya gitu. Ini ada sebuah ayat yang saya pegang, 2 Tawarik 26 ayat 5. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi Tuhan itu benar-benar dahsyat. Aku tuh benar-benar sangat encourage teman-teman tuh untuk mencari Tuhan, untuk pelayanan, untuk kalau misalnya sudah mendapat berkat juga harus memberikan kesaksian untuk meneguhkan teman-teman di sekitar kita sih. Itu saja kesaksian dari saya. Terima kasih. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita, dan mari saya persilahkan untuk hambanya Ibu Nabia Johana Riri untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, kita berdoa firman Tuhan dulu ya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesaksian yang luar biasa. Terima kasih untuk pujian dan penyembahan Tuhan yang bisa membuka gerbang surga pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan urapi hamba-Mu ini, lidah bibir hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan itu adalah merupakan urapan dan isi hati Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, persiapkan setiap kami, hamba-hamba-Mu dan juga setiap anak-anak-Mu di tempat ini, biarlah dapat menangkap setiap firman-Mu dengan kesungguhan hati, dan itu dapat menjadi daging dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya aja saking excitingnya loh ya saudara, sampai lupa itu mau doa firman ya. Saking senang saya puji-pujiannya luar biasa Pak Frans, dan membawa kita hanyut dalam hadirat Tuhan ya. Dan kita percaya bahwa pujian penyembahan kita itu sudah membuka tingkap-tingkap langit, membuka koneksi ilahi ya. Dan saya juga bersyukur untuk kesaksian-kesaksian Ibu Pue, Ibu Ellen yang luar biasa. Dan saya percaya setiap kita juga akan mengalami terobosan demi terobosan. Kuncinya adalah ketaatan. Kuncinya adalah mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Manut ya, kuncinya tuh manut, nurut apa kata Tuhan. Jangan ngeyel, jangan punya kebebalan, jangan punya pikiran-pikiran yang keras sehingga Tuhan tidak bisa menyampaikan isi hatinya, sehingga ketika kita mengeraskan hati kita dan pikiran kita juga bebal, itu Tuhan akan sulit bekerja dalam kehidupan setiap kita. Oke, tema hari ini adalah membangun pujian itu membuka jalur berkat. Kenapa membangun pujian itu membuka jalur berkat, saudara? Karena di dalam pujian dan penyembahan itu membuka yang namanya gerbang surga, membuka koneksi kita dengan Tuhan. Ya, jadi kalau kita ini di dalam kehidupan kita, kenapa sih kok kayaknya pekerjaan seret, terus segala sesuatu tuh kayaknya macet, ya, dan banyak hal yang buntu dalam kehidupan kita. Mari kita koreksi diri, ada apa gitu. Pasti ada yang salah di dalam kehidupan kita. Di dalam Menara Doa Segala Bangsa ini memang kita sangat prioritaskan juga ya untuk setiap orang itu mengalami terobosan demi terobosan melalui konseling ya. Di dalam konseling ini banyak hal yang harus kita lihat di dalam kehidupan setiap kita pribadi ya, akar-akar masa lalu kita, pohon keluarga kita gitu. Sehingga apa yang menyebabkan semua itu buntu. Nah, itu harus dibongkar semua, harus dicabutin semua, sehingga ada terobosan di dalam kehidupan keuangan kita, kesehatan kita ya. Seperti itu saudara. Jadi kita melayani banyak orang, baik itu sakit, baik itu soal pekerjaan, semua kita akan masuk di dalam akar permasalahan dulu. Kita tidak bisa langsung doakan. Kenapa? Karena memang kalau kita doakan, bukan kita doanya nggak kuasa atau Tuhan tidak bekerja, ya, tapi memang ada hal-hal yang memang harus ditelusuri dalam kehidupan setiap kita
kenapa yang membuat persoalan-persoalan itu terjadi, ya. Seringkali dosa, kecerobohan kita, keputusan-keputusan kita yang salah itu membuat langit di atas kita itu menjadi tembaga. Kalau kita berbuat salah sekali, dia membentuk satu tumpukan, satu kecil. Kemudian kita membuat satu kesalahan lagi, dia akan menumpuk lagi, dan itu akan lama-lama menjadi sebuah benteng. Dan benteng itu akan dijaga oleh kuasa gelap yang namanya setan, iblis, ya. Dan itu yang akan mencuri, yang akan istilahnya membuat berkat-berkat yang Tuhan sebetulnya berikan kepada kita itu tersendat dan dicuri oleh dia, gitu. Karena dia pada asalnya kan dia menguasai atas dunia ini, ya. Jadi gerbang itu bicara juga pintu. Seperti tadi kita lihat Musa, ya, ada tiang api. Itu sebetulnya gerbang di mana surga terbuka, Tuhan kirim malaikatnya untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib untuk bangsa Israel. Nah, jadi tiang awan, tiang api itu sebetulnya bukan Tuhan sendiri yang hadir, tapi malaikat Tuhan sendiri. Karena saat-saat ini, malaikat Tuhan itulah yang diperintahkan Tuhan untuk bekerja, untuk melayani kita, untuk melakukan banyak hal di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Ya. Setan itu sibuk membuat langit tembaga di dalam kehidupan kita, di atas kita, dengan cara menyuruh kita hidup di dalam dosa dan ketidaktaatan. Kemudian ia mencuri harta kita. Kemudian yang paling berharga itu dia sembunyikan, saudara. Terutama dia tuh di dalam gerakan melawan gereja Tuhannya. Saudara, gereja itu sekali lagi bukan bentuk bangunan, tetapi gereja itu adalah saudara dan saya. Jadi kalaupun kita di Zoom ini, kita adalah gereja, saudara, ya. Nah, akhir-akhir ini gereja itu terlalu sibuk, ya, terlalu sibuk dengan kehidupannya, dengan segala programnya, ya. Gereja telah terpana dan terhibur, terpikat, terbuai oleh segala sesuatu yang duniawi, sehingga arahannya sudah lagi tidak kepada kebenaran akan firman Tuhan, ya. Karena dialihkan oleh hal-hal yang sudah tidak relevan lagi, dan dia kemudian bisa melakukan serangan-serangan terhadap tubuh Kristus ini, ya. Setan itu saat ini belum ada di neraka, saudara. Jadi Alkitab mengatakan bahwa dia adalah penguasa dunia ini, ya, dan penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dia menguasai dunia yang gelap ini. Dia masih bebas berkeliaran 24 jam. Dia memutari dunia dan melihat dan memperhatikan saudara dan saya. Sebab seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Jadi ketika Yesus berbicara tentang alam maut, ya, dia tidak menunjuk pada pintu-pintu gerbang yang berjeruji besi dan yang berasap, gitu, saudara, dan yang membara, ya, yang ada terletak di Hades yang penuh api itu. Tapi dia sedang bicara tentang pintu-pintu gerbang kuasa gelap di langit di atas kita, di mana setan secara aktif bekerja untuk menghalangi hubungan manusia dengan Allah. Makanya ujian dan penyembahan itu salah satunya adalah membuka koneksi ilahi, membuka gerbang surga, membuka hubungan, membawa kita dekat kepada Tuhan dan pintu surga terbuka. Amin. Dan ketika pintu surga gerbang terbuka, apa yang menjadi hasrat hatimu saja belum kamu doakan, ya. Saya seringkali baru batin gitu, belum berdoa, belum mengucap Tuhan aku pengen ini atau apa gitu. Itu Tuhan sudah sediakan. Itu baru hasrat hati. Tapi kalau kita tidak punya keintiman sama Tuhan, tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, jangankan batin, saudara, ngucap itu pun kayak mental. Ketika kita berdoa, itu kayak ada benteng di atas kita yang keras, yang setiap doa-doa kita nggak bisa tembus ke surga, ya. Itu makanya apa yang harus kita lakukan supaya doa-doa kita dikabulkan Tuhan, atau Tuhan mendengar doa-doa kita, ya. Sebab di akhir zaman ini dengan adanya virus pandemi COVID-19 ini, kita memang tidak bisa ke gereja, saudara, tidak bisa berkumpul dengan teman-teman, saudara-saudari seiman, ya. Tapi saya bersyukur di saat pandemi ini, apapun yang terjadi di saat COVID-19 ini, kita lebih bisa dekat sama Tuhan.
Ya, kalau kita sekarang, kalau dulu mungkin kita ke gereja hanya seminggu sekali, atau kita kalau ada pertemuan-pertemuan pengurus ya, pendoa, dan mungkin hanya beberapa kali, tapi kita sekarang di Zoom ini bisa setiap hari, saudara. Ya, mau dari pagi, siang, sore, malam, ada doa 24 jam di Menara Doa Segala Bangsa. Ada prophetic night, ada prayer worship, ada semua, saudara. Saudara tinggal, saudara pengen di mana? Gitu. Saudara tergerak di mana? Saudara mau ikuti semuanya, bisa, saudara. Tidak ada batasan. Karena kita hanya duduk manis, kita buka handphone atau laptop, dan kita tinggal buka Zoom, sehingga kita bisa langsung masuk ke dalam ibadah. Ya, itu yang luar biasa. Saya melihat fenomena yang luar biasa di hari-hari ini. Sekalipun gereja banyak ditutup, ya, gereja banyak ditutup, tapi Tuhan itu ajaib. Dia bisa tidak pernah menutup yang namanya hubungan kita dengan Tuhan, tidak pernah dibatasi dengan apapun juga. Dan berkat, ya, berkat itu juga terus mengalir, saudara. Ya, percayalah bahwa ketika kita memiliki koneksi ilahi, kita membuka pintu gerbang surga dengan hubungan kita yang intim sama Tuhan, maka berkat-berkat akan datang dengan sendirinya. Hidup ekonomi kita akan dipulihkan. Yang tidak punya pekerjaan akan mendapat pekerjaan, walaupun masa pandemi ini, saudara. Ya, pasti nanti ada juga yang bersaksi yang mengenai itu. Saya percaya bahwa di antara kita pasti ada Tuhan kerjakan terobosan demi terobosan ketika hidupnya sudah dipulihkan, ketika dia mengalami lawatan Tuhan, dan semua kutuk-kutuk generasi, kutuk-kutuk masalah, kutuk-kutuk bangkrut, utang, dan segala macam sudah dipatahkan di dalam kehidupan kita. Ya, tentang keuangan juga pasti ada terobosan. Nah, bagaimana caranya saudara bisa masuk ikut dalam ibadah konseling yang nanti akan diatur oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini, dan saudara bisa bertemu dengan tim untuk didoakan dan sebagainya, ya. Kemudian saudara, saat ini kita melihat sepertinya semua kandas, kapal-kapal kandas, perusahaan kandas, ekonomi kandas. Tapi berita baiknya, good newsnya adalah air sedang pasang, saudara. Jadi air kemuliaan Tuhan ini sedang pasang. Di saat pandemi, di saat masa kesulitan ini, air kemuliaan Tuhan sedang pasang. Kalau kita lihat di sebuah pantai, kalau airnya surut, saudara, maka kapal-kapal itu, baik kapal yang besar maupun kapal-kapal kecil yang di tepi air, di tepi pantai itu kandas. Dia tidak bisa untuk berlayar. Tapi ketika air mulai pasang, ya, maka kapal-kapal kecil besar dia akan dapat berlayar, dia akan mengikuti arus. Ya, kemana arus itu akan berjalan, kemana arah yang kita akan tuju, dia akan bisa menghanyutkan kapal itu. Begitu juga sekarang, saudara. Ya, air kemuliaan Tuhan sekarang sedang pasang di masa-masa pandemi ini. Jangan kita melihat pandeminya, saudara. Saya tuh dari hari Minggu, jujur sebenarnya malas banget buka WA grup, saudara. Karena satu-satu teman kuliah saya meninggal, ada istri dosen meninggal, ada teman meninggal gitu ya. Jadi saya tuh jujur aja gimana ya? Ya lemes saja gitu, karena orang-orang yang terdekat dengan kita juga semua dipanggil Tuhan. Tapi kalau kita melihat itu, kita akan lemah dan imun kita bisa turun, saudara. Makanya saya nggak mau lagi dengar cerita tentang vaksin lah, tentang COVID lah, gitu. Saya akan lebih mau dengar tentang ya apa yang kita dengar di YouTube tentang firman Tuhan yang membangun segala macam. Jangan kita terus hanyut terhadap berita-berita yang tidak membuat hati kita tidak nyaman, dan mungkin itu juga hoax ya. Jadi lebih baik pikiran kita, hati kita fokuskan kepada kebenaran akan firman Tuhan. Dengan apa? Ya kita baca buku, atau dengar YouTube khotbah-khotbah hamba Tuhan, atau kita masuk Menara Doa Segala Bangsa. Ikuti apa yang ada di sini. Coba gali semua apa yang ada di sini. Kalau Ibu Ellen bisa, ya, Ibu Pue bisa mengalami terobosan, kenapa saya enggak? Apa yang salah dalam diri saya? Coba kita koreksi. Coba kita gali lagi. Apa sih yang belum terjadi dalam hidup saya?
Kalau masih belum mengerti, coba berdoa, minta Roh Kudus bukakan, singkapkan. Kalau masih bingung lagi, ada hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam konseling. Konselor itu akan membantu Bapak Ibu untuk membongkar semua masa lalu Ibu, tapi ya jujur, Ibu Bapak harus terbuka, ya, harus jujur terhadap semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Karena dari setiap peristiwa yang Bapak Ibu ceritakan, kita bisa gali, kita bisa tahu semuanya, dan kita akan putuskan, kita patahkan, sehingga Bapak Ibu akan mengalami terobosan demi terobosan. Ya. Kemudian di manakah harta benda kita? Ya. Di manakah harta benda kita? Seringkali Tuhan itu memberikan janji terhadap berkat, ya, jaminan kekayaan, jaminan keberkatan dalam berbagai hal. Tapi seringkali mana ya? Kayaknya ada berkat yang mau datang. Sepertinya mau ada project nih, ada project yang gede banget. Tapi tiba-tiba push gitu, kayak awan tiba-tiba menghilang, nggak jadi. Gagal proyek ini. Kemudian mau ada lagi janji, udah mau oke nih, tiba-tiba hari hanya tiba-tiba tidak jadi. Nah, itu ada apa, saudara? Nah, saudara, kalau saudara paham itu ada apa ya? Kok sering kali ya, ketika mau ada berkat, ada proyek tender gede, tiba-tiba batal, tiba-tiba gagal, saudara. Nah, saudara cari tahu, gitu ya. Pasti ada yang salah. Adakah kutuk-kutuk dalam hidupmu yang harus dipatahkan? Dan adakah masalah-masalah atau keputusan-keputusan atau cara hidupmu yang salah membuat langit di atasmu menjadi tembaga? Nah, ketika langit menjadi tembaga, apapun yang kamu kerjakan tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, di sini harus benar-benar introspeksi diri. Kenapa? Apa yang terjadi dalam hidupku? Kenapa aku sakit? Kenapa aku bangkrut? Kenapa aku banyak melakukan kesalahan-kesalahan itu? Saudara, saudara tahu, saudara, hari ini kita akan belajar banyak hal tentang bagaimana membuka pintu gerbang surga. Nanti setelah firman ini saya juga akan perjamuan kudus dan kita akan doa bersama-sama. Nah, ketika saudara berdoa bersama-sama dengan kita, ya, dengan saya dan dengan kita semua di sini, coba diikutin, coba dipikirkan apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Jadi ketika nanti kita akan doa peperangan, memutuskan semua kutuk-kutuk, hutang-hutang dalam hidup kita, ya, ataupun kutuk kebangkrutan, kutuk-kutuk kegagalan atau pensiun dini. Nah, saudara, pensiun dini juga hati-hati. Kenapa saya tahu ada pensiun dini? Karena itu terjadi dalam kehidupan keluarga saya. Jadi ayah saya itu belum sampai masanya pensiun, sudah dipensiun. Ternyata anaknya atau kakak saya juga ada ngalamin begitu, tapi melalui PHK gitu ya. PHK-nya ya karena krismon dan segala macam. Artinya berkat itu tidak sampai pada destiny-nya gitu. Harusnya dia pensiun umur sekian, dia mendapatkan, masih menikmati berkat-berkat itu, tapi karena satu dengan lain hal itu, maka berkat itu terhenti. Nah, itu kutuk, saudara. Kalau saya bilang itu pensiun dini karena saya ngalami, itu namanya pensiun dini, ya. Kita akan koleksi, kita akan mengkoreksi diri kita sendiri, apa yang terjadi dalam hidup kita, dan nanti kita akan patahkan bersama-sama, ya. Kemudian saudara, pujian dan penyembahan itu mohon ditutup ya mic-nya. Tolong host, ketika ada hamba Tuhan yang khotbah, coba dicek supaya mic-nya tidak terbuka, karena akan sangat mengganggu konsentrasi hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Karena saya menyampaikan firman ini tidak lama ya, hanya 15-20 menit, jadi tolong diperhatikan, tolong konsen, karena ini semua untuk Bapak Ibu dan kita semuanya, ya. Tapi kalau yang tidak konsen, yang tidak mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ya lebih baik left aja. Jadi tidak ya percuma juga kan mendengar tapi tidak menangkap semuanya gitu. Oke, saya akan lanjutkan. Pujian dan penyembahan ini membuka
koneksi dengan surga, ya. Artinya apa? Satu, membuka gerbang surga, membuka koneksi dengan surga itu membuat surga itu memberikan berkat-berkatnya. Jadi kedua semua apa yang Tuhan mau berikan kepada kita itu langsung, tidak lagi ada hambatan, tidak ada lagi langit tembaga di atas kita. Makanya kita harus patahkan langit tembaga di atas kita di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kemudian yang kedua, langit terbuka di atas kita itu pintu tembaga di atas kita ini, langit di atas kita ini harus dipatahkan. Nanti kita akan doakan, akan kita patahkan bersama-sama supaya jebol semuanya langit tembaga yang di atas kita. Ya. Tapi saudara, di dalam perjamuan kudus nanti, saudara harus mengakui semua kesalahan, semua dosa, ya, keputusan yang salah, kecerobohan dalam hidupmu yang membuat langit itu menjadi tembaga. Maka nanti yang ketika perjamuan kudus, kita semua harus confess, ada pengakuan di hadapan Tuhan, agar kita punya kuasa dan otoritas untuk memecahkan langit tembaga di atas kepala kita. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika langit tembaga terbuka, sudah dirobohkan, maka berkat-berkat itu akan turun. Dan harta kekayaan itu akan kembali kepada kita. Karena ada harta kekayaan yang dicuri atau disimpan sama iblis, sama setan, sehingga itu tidak sampai kepada kita. Ya. Maka ketika langit terbuka, maka semua harta benda yang menjadi hak milik kita itu akan dikembalikan iblis, bahkan berkali-kali lipat. Ya. Nah, makanya kenapa ada terobosan ketika orang sudah dipulihkan, sepertinya dia kayak dikejar berkat gitu. Ya, dia tidak cari berkat, tapi berkat terus ngalir. Sebetulnya apa, saudara? Itu adalah berkat-berkat yang tertunda gitu. Berkat-berkat yang tertunda yang sudah dicuri atau disimpan iblis bertahun-tahun yang sebetulnya untuk saudara. Itu yang akhirnya ketika jebol itu turun. Makanya saudara kayak, aduh kok aku diberkati terus ya, aku kok kayaknya diberkati terus. Nah, ketika terobosan terjadi, maka berkat itu akan mengalir. Itu saudara. Ya, ini kalau kita bicara tentang berkat dan harta kekayaan, begitu juga harta kekayaan bangsa Indonesia. Jadi nanti kita akan berdoa tidak hanya untuk kita pribadi, tapi kita akan berdoa untuk harta dan kekayaan bangsa kita yang sudah berabad-abad dicuri oleh kegelapan karena dosa nasional. Ya, dosa nasional yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita zaman dulu, ya mungkin sampai zaman sekarang dengan apa? Ya dengan penyembahan berhala, dengan korupsi, dengan banyak hal yang itu menyakiti hati Tuhan. Sehingga pintu langit di atas bangsa kita ini kelam. Ada selubung dan itu menjadi tembaga. Dan itu harus kita patahkan. Hanya kita, anak-anak Tuhan, yang bisa mematahkan semua langit tembaga, kutuk-kutuk atas bangsa Indonesia. Kita diberikan kuasa, saudara. Jadi saudara bersyukur bahwa saudara memiliki kuasa dan otoritas untuk saudara bisa mematahkan semua kutuk-kutuk dan juga atas hidup kita, atas hidup saudara, dan juga bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ada di tangan anak-anak Tuhan. Amin. Jadi kita di Menara Doa segala bangsa ini tidak hanya berdoa untuk kita pribadi, tapi kita berdoa untuk bangsa kita, mengawal bangsa kita sampai pada puncak destininya, sampai pada puncak keemasan janji Tuhan, di mana lawatan terjadi, jiwa-jiwa banyak sekali dituai, bahkan ada pemulihan demi pemulihan di segala bidang. Maka setelah itu terjadi, Bapak Ibu akan lihat, bila semua itu sudah terjadi, tuaian terjadi, pemulihan terjadi di mana-mana, maka datangan Tuhan Yesus di awan-awan tidak lama lagi, saudara. Nah, kita akan siap rapture semuanya. Amin. Nah, kita sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita sebagai jenderal-jenderalnya Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan yang bergerak di dalam 5 jawatan, ya. Dan kita akan melakukan banyak hal. Udah lagi nggak usah baperan, nggak usah lagi mikirin pikiran diri sendiri, ya. Pokoknya yang dipikirin kita hanya apa yang Tuhan mau kita kerjakan untuk pekerjaannya di muka bumi ini, saudara. Amin. Oke.
Sampai di sini dulu firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Dan saya minta sebelum perjamuan kudus, saya minta ada pujian dan penyembahan oleh kuasa darah-Mu. Silakan. Robo sikara papa, kiara payara payara sikara mayara papa, ora payara sikara pa. Yesua, Yesua, terimalah Tuhan, teriakan cinta kami, teriakan cinta kami Tuhan. Engkau menilik setiap kami, Engkau memperbarui hati kami. Tidak ada kemunafikan di hadapan, tidak ada Tuhan menganggap Engkau saat kami membutuhkan. Saudara, sebelum kita berdoa, saya minta 2-3 menit kita menghadap, kita semua menundukkan kepala, dan kita setiap hati kita merespon apa yang Tuhan mau. Saudara, tiba-tiba Roh Kudus bilang, nah, sampaikan, kalau engkau ingin yang besar, kalau engkau ingin yang berbeda, engkau harus ingat Daud. Dia dari nol, dari seorang gembala, tapi dia bisa mengalahkan Goliat yang besar. Sampai dia menjadi raja, tapi dia melalui apa? Saul hanya karena beribu-ribu dan berlaksana dan iri ingin membunuh. Kalau engkau punya destiny yang tinggi, ada orang iri, ada orang ingin membunuh engkau, percayalah, destinimu raja-raja, dan destinimu Tuhan selalu membela. Dan kau harus ingat Yusuf, dia menjadi orang nomor 2. Harus melalui apa? Dibuang saudaranya. Harus melalui sumur, harus menemui orang yang iri, harus orang yang dengki, harus menemui orang yang bertrik apapun. Tapi tangan Tuhan membela. Rapayara sakaraba, kiara payara sikaraba. Apapun yang kau terima pagi hari ini sebagai benih, dan kita masing-masing yang menyirami, yang memupuk dengan ketaatan, karena ada tertulis dalam Zakaria 3 ayat 17, Allahmu, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Persoalannya, siapa di antara kita? Siapa di antara kita fokus kepada Tuhan? Tuhan Allah yang ada di antara kita. Di antara kita tidak ada kepahitan, di antara kita tidak ada kesombongan, di antara kita tidak ada kepengen yang apapun yang Tuhan tidak suka. Dan di antara kita jangan dicampur dengan kedagingan, di antara kita jangan dicampur dengan keduniawian. Sehingga ayat ini berlaku, Tuhanlah pahlawan yang memberi kemenangan. Kalau kita belum mengerti di antara kita itu siapa, jangan berkata, Tuhan katanya engkau berjanji, engkau sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Bila setiap kita merespon apa yang Tuhan mau. Dan aku percaya, kiramaya ramaya ramaya syakarabayara deiraya syakaramo. Haropopopo kiaramaya sikaramo. Benteng tembok berapi. Horoboyara dalam setiap kami yang terkait dalam MDSB. Setiap link pelayanan, Tuhan mengerti detailnya gereja-gereja Tuhan. Tutup dengan tembok-tembok berapi yang dari surga. Semua link keluarga yang berhubungan darah, setiap aset properti, pekerjaan, kesehatan, destiny, ada dalam tudung perlindungan. Tapal batas tubuh dan darah-Mu menyertai kami detik ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus HaMasiah ada tertulis Tuhan yang berperang dan memberi kami kemenangan. Ada tertulis Tuhan yang memegang kunci alam maut dan kerajaan neraka. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Ada tertulis kalau Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Dan ada tertulis Tuhan yang menghukum dan Tuhan yang membunuh setiap ular, leviatan. Tuhan yang membunuh setiap naga-naga di laut. Maka semuanya Engkau yang take over. Kami berdoa bersama-sama dan berdeklarasi, kamilah pemenangnya. Engkau sudah memecahkan pintu-pintu tembaga, palang-palang mesti dikoyakkan. Engkau sudah menjadi raja-raja, harta terpendam tersembunyi. Engkau membukakan pintu-pintu. Kami terima 12 jaminan Tuhan, 12 rasul, 12 berkat, 12 bakul, 7 roh Allah menyertai kami, 9 buah roh menjadikan jubah kami Tuhan. Dan selamanya kami mengenakan senjata selengkap Allah. Dan selamanya Bapa Roh Kudus bersama kami. Dan selamanya Tuhan
hikmat yang dari surga menyertai kami, bukan hikmat yang dari manusia. Kami terima perjanjian darah dan garam dan pelangi selamanya, perjanjian everlasting Tuhan. Kami tidak akan terluka, kami tidak akan bisa dikalahkan. Engkau yang memasukkan kami dalam masa keemasan. Kami berjalan tidak akan letih berlari Tuhan, tidak akan menjadi lelah Tuhan. Tuhan akan meninggikan bangsa-bangsa. Berkat akan turun sehingga mendengarkan suaramu. Diberkatilah Tuhan lumbung usaha kami di kota dan di ladang. Kami mampu Tuhan, kami mampu dan kami bisa menerobos. Karena kami percaya dan sepakat Tuhan. Ibu Rini sudah sudah berdoa peperangan. Karapayara papa hora mayro syakaramu. Kiara mayro popo rapayro papa unata karapayro syakaramu. Kiara mayro bayro dede rapayro papa unata karapayro papa ira payro syakaramu. Kiara mayro dede rapayro papa ira ya rasakarapo rapapa. Setiap kami berikan jubah kerendahan hati. Karena kerendahan hati itu endingnya adalah kemenangan. Kerendahan itu apapun yang kau tulis, Tuhan tidak akan membatalkan. Kerendahan hati, endingnya adalah kemenangan. Kami terima jubah kerendahan hati, selengkap senjata Allah. Rapa-rapa, iman, pengharapan dan kasih milik kami. Iman, pengharapan dan kasih Tuhan. Satu kesatuan. Tidak mungkin orang punya iman dan tidak punya kasih. Terima kasih Bapak. Kami terima. Rapa-rapa, orang-orang sakaramo, kiaramo. Kami percaya. Yang tidak mungkin menjadi ada, yang tidak ada menjadi mujizat. Terima kasih Bapa. Engkau menilik setiap kebutuhan mereka. Tapi Engkau mengajarkan, adakah Tuhan di antara mereka? Siapa di antara kita? Siapa di antara kita? Suara hati kita atau suara apa? Tuhan tolongi, karena ini benih. Jangan sampai dia terima benih, tapi dia tidak menyiram dan memupuk dan menyalahkan Tuhan. Dalam nama Yeshua HaMashiach, iblis engkau dengar, waktumu sudah selesai. It is finished. Karapata karamayano syakarabo. Kepada anak-anak Tuhan yang bisa berkata, aku bersama Tuhan, aku di antara Yeshua HaMashiach. Engkau tidak berhak, karena Tuhan di pihak kita. Sikarapairo-popo. Dan Tuhan menyatakan, engkau pahlawan yang memberi kemenangan. Engkau yang berkata, aku pahlawanmu yang memberi kemenangan. Maka setiap apapun senjata yang diberikan kepada kami akan menusuk kembali kepada setiap orang yang membenci. Mazmur 35, Mazmur 18 diaktifkan. Semua musuh kami, engkau akan menggiling mereka halus-halus. Dan engkau yang berbantah, engkau yang melawan setiap orang yang berbantah dengan kami. Terima kasih Bapa. Hai kemiskinan, hai kegagalan, hai penyakit, engkau tidak berhak. Tuhan yang berbantah dengan engkau. Setiap destiny kami, kami berjalan bersamamu. Warisan Yusuf kami terima. Harapata karamayana syakarabada dedededededede. Oramayana sikarabo kiarabo. Horobayana dededededede. Malaikat 34 provinsi diaktifkan dan bangsa-bangsa. Oramayana sikarabo. Malaikat pasukan Mikael. Malaikat berapi, malaikat rahmatan, malaikat pembawa berkat, malaikat kelimpahan, malaikat terobosan, Rafael Gabriel, semuanya Tuhan aktifkan. Dan engkau Tuhan yang memakan raksasa-raksasa iblis, dan engkau menyelamatkan kami di dalam nama Yeshua HaMashiach. Karamata karapayro popo sikarama. Honarayara sakarabo. Kiarabo dadade, hirayara sakarabo. Semua tembok-tembok yang lama sudah runtuh. Tembok kebenaran diri. Engkau merasa bisa. Engkau merasa engkau lebih pandai. Sudah diruntuhkan. Karena yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Apakah kita melahir dari Allah? Apakah kita lahir dari DNA asing? Itu menentukan. Rapa sakarapai ropapa. Honarayara sakarabo. Kiara popopo. Rabayara sakarabo. Harapo. Roh Kudus bilang, banyak orang di sini yang lelah berdoa, lelah meminta, karena tujuanmu mujizat. Engkau tidak mengerti, engkau tidak mencari kuncinya, cari kunci kerajaan surga. Maka engkau bisa membuka pintu, dan pintu itu berkata,
fakta. Engkau membuka pintu keselamatan. Engkau membuka pintu kemenangan. Engkau membuka pintu kebenaran. Di saat engkau mengerti kebenaran, apapun kebutuhan kami, Tuhan memberi. Walaupun kita diberi tidak sesuai dengan hati kami, tapi kami percaya Engkau Tuhan lebih sempurna. Kami berkata kami benar, tapi Engkau berkata Engkau sempurna. Kami berkata Engkau sempurna, sempurna dan Engkau tidak pernah salah. Rapaya rapapa, terima benih, Engkau dengan kekuatan DNA kerajaan surga. Benih ini akan bertumbuh. Saat benih engkau bertumbuh, engkau sudah menjadi Yusuf. Engkau tidak akan sombong. Engkau mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Bahkan engkau diberi hikmat. Apapun mimpi-mimpi jadi nyata. Karamayara papa horamayara syakaramu. Hanarayara sikaramayara da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 d. Kami hadapkan MDSP Tuhan. Biarlah ini menjadi HM kerajaan surga, hak milik kerajaan surga. Tidak ada satu otak manusia pun Tuhan yang bisa menggagalkan rencana. Iblis, engkau dengar. Engkau tidak bisa menunggangi manusia. Kami bukan pijakanmu. Kami bukan pijakanmu. Kami bersama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bukan pijakanmu, Iblis. Hei kau penghuni neraka, yang terkecil, yang terbesar, yang terkuat, yang terlemah. Harapaya rasa karamau, kiaramau. Urapan Bapa Pencipta yang berdaulat. Tahta Elohim, tapu tinggal di dalam seluruh ciptaannya. Dan kami ini ciptaanmu. Ada tertulis, langit adalah tahtamu dan bumi tumpuan kakimu. Maka semuanya yang di laut, yang di gunung, yang di dasar laut, yang di bumi, Yeshua HaMasiah, tahta Elohim, berdaulat penuh. Berdaulat dalam apapun, dalam ekonomi, dalam hukum, dalam keuangan, dalam rumah tangga, dalam karakter, dalam pelayanan milikmu Bapa. Dan kami hadapkan Tuhan, semua gereja, semua pelayan Tuhan, semua orang, semua manusia ciptaanmu yang berkomitmen melayani Engkau. Take over. Beri kedamaian. Tidak ada kemiskinan Tuhan. Tidak ada kemiskinan. Tidak ada cerita ketakutan. Tidak ada cerita Tuhan. Kemiskinan Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni. Yang mengandalkan Engkau. Bukan mengandalkan pikirannya Tuhan. Kirimkan berkat-Mu Tuhan. Untuk mereka. Kami tahu Tuhan. Surga sudah lengkap. Surga tidak butuh subsidi kami. Surga tidak butuh subsidi kami. Surga tidak butuh firman, karena Engkaulah firman itu sendiri Tuhan. Dan saat kami melayani, karena kami ingin Tuhan, rumah-Mu penuh. Dan kami ingin nama kami tercantum di kerajaan surga. Dan kami ingin duduk semeja dengan Bapakku. Kira pasak anak. Thank you Lord. Thank you Lord. Berikan semua itu Tuhan. Benih yang dari surga, yang tidak beracun, yang tidak pernah berkarat, yang tidak ada racunnya. Bersihkan Tuhan, bersihkan. Tidak ada racun Tuhan dalam benih ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua ini untuk Yeshua HaMasiah. Dari Tuhan untuk Tuhan. Terimalah Tuhan penyembahan kami. Ampuni setiap kekurangan. Ampuni setiap kekurangan. Amin. Engkau Allah yang menyempurnakan. Malaikat kerjakan sampai tuntas. Termeterai dengan darah anak domba Allah. Termeterai dengan darah anak domba Allah. Detik ini sampai Maranatha. Segala puji hormat hanya untukmu. Yesus terdahsyat. Haleluya. Amin. 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 Korabakaraba Shankarabata Kurawashekete Kirabakarabaka Shankarabakaraba Shekira. Korapapa Shakaraba Shankara Paradadadadadadada. Korapapa Shankata Karaba Shandara Laba Sekaralaba. Sama dengan doa orang-orang kudus-Mu di seluruh muka bumi, kami satukan batin hati kami dalam wibawa kuasa dan otoritas Allah.
Kami mengambil tudung ilahi-Mu dan jubah kebenaran-Mu. Karena ada pada kami pendamaian dan pengampunan. Darah Yesus yang telah mematahkan setiap kutuk dan segala tuntutan iblis atas hidup kami, keluarga kami, kota kami, dan bangsa kami. Bahkan seluruh umat Tuhan yang ada di menara doa segala bangsa. Korabata kuriarawa syakaraba sangkarabata kora. Hera papa paparaba syakaraba sangkarabata korabase. Kami merebut kembali dan mengambil setiap hak-hak kami, tanah kami, bagian dan warisan kami, pengurapan berkat-berkat Tuhan. Sebab Allah berpihak kepada kami. Korabata kurawa syakararaba sandararaba. Hidaba paparaba syakaraba. Kami pasti melewati masa kegelapan ini. Kami pasti melewati kesukaran dan kesusahan ini. Kami akan merebut kembali hak milik kami yang pernah dicuri dan diambil oleh iblis. Kesehatan kami, berkat-berkat kami, damai sejahtera kami, kemenangan, usaha bisnis kami, berkat finansial kami ambil, kami rebut kembali. Kami perkatakan terjadi pembalikan keadaan. Kami buka jalur berkat Tuhan. Kami ambil tongkat Musa, tongkat yang pernah Kau berikan kepada Musa, membelah laut Teberau. Kami menggapai masuk menduduki tanah perjanjian kami yang penuh limpah dengan korabasekara susu dan madu. Korabatakarabasandararaba. Kami memegang gada besi. Kami berdiri atas perjanjian Tuhan. Kami akan mengisap susu bangsa-bangsa. Kami akan menduduki kemah-kemah musuh. Kami menjara setiap kekayaan bangsa-bangsa. Dan setiap kekayaan orang fasik akan dipindahkan kepada kami sebagai pewaris-pewaris kerajaan Allah. Kami akan memperoleh warisan 2 kali lipat. Kelimpahan dari seberang laut akan datang kepada kami. Sehingga keturunan anak cucu kami akan dikenal di antara segala suku-suku bangsa. Korabasangkarabata korabasekerebedera. Henara sakarabakaraba. Inararaba, kami perkatakan, langit di atas kami terbuka. Langit surga di atas Indonesia terbuka. Kami mematahkan langit tembaga, pintu-pintu yang tertutup berabad-abad. Dibuka di dalam nama Yesus. Kami melawan, kami menghardik setiap belalang, pelahap, pengiri, pelompat, segala kerja keras, segala kutuk perbudakan, segala kutuk segala kutuk kegagalan, segala kutuk kemiskinan, kemelaratan dan kesusahan. Kami patahkan demi nama Yesus, Yeshua HaMashiach, demi nama Yesus, Yehova Sabaoth. Sebab kami perkatakan saat ini dalam nama Yesus. Kami Tuhan membersihkan segala kekotoran-kekotoran. Limpah saluran aliran berkat-Mu bagi umat-Mu. Kami bersihkan, kami hancurkan, patahkan, usir setiap spirit utang, segala penipuan, pencurian, penyakit, ketamakan, cinta akan uang, kikir, khawatir, takut, roh memperkaya diri. Kami usir, kami bersihkan daripada pipa saluran berkat Tuhan bagi anak-anak-Mu yang ada di MDSB. Kami tolak segala roh memperkaya diri sendiri, segala roh yang tidak care, tidak peduli terhadap orang miskin. Kami hardik, kami tolak segala kesombongan, segala keangkuhan, segala roh pemberontakan, mempersalahkan Tuhan, kecewa, putus asa, tidak percaya akan firman Tuhan. Kami patahkan, kami hardik, tolak di dalam nama Yesus. Korabasyakarabashakata korabasyakarabadabadaba. Horabasyakarabakarabakarabasyankaraba. Kami lepaskan kasih, kemurahan, kebaikan, hati Bapa, hati hamba. Kami lepaskan bagi bangsa Indonesia. Kami lepaskan bagi anak-anak Tuhan yang ada di menara doa segala bangsa. Amin. Terima kasih, peduli terhadap sesama, suka menolong, murah hati. Kami lepaskan 7 roh Allah terjadi bagi umat-Mu. Kami perkatakan terbuka. Jalur-jalur berkat-Mu terbuka. Ada berkat yang istimewa bagi anak-anak-Mu. Ada berkat Tuhan spesial. Ada berkat VIP mengalir bagi umat-Mu. Mengalir bagi menara doa segala bangsa. Kami ambil Tuhan kurang lebih 7.000 triliun. Dana keuangan yang tersimpan di bank di luar negeri. Kami klaim saat ini kembali ke bangsa Indonesia. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Kami mendeklarasikan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach, Yehova Sebaot. Kami berkatakan firman Allah yang hidup, Tuhan Yesus yang mulia telah rela menjadi hina karena kami. Tuhan Yesus yang telah dijadikan miskin agar kami menjadi kaya. Kami akan diangkat di atas segala bangsa-bangsa di muka bumi. Kami diberkati dan dimampukan kami pergi dan berada. Dimanapun kami pergi dan berada, kami dikawal oleh malaikat-malaikat Tuhan. Sehingga apa yang kami sentuh dengan tangan kami, apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Ada kebujuran, ada kemakmuran, ada perkenanan Tuhan, ada mujizat, ada terobosan, ada pemindahan kekayaan. Kami beroleh warisan 2 kali lipat, menggali dan menemukan harta kekayaan yang terpendam di dalam kasih dan kuasa Allah Bapa. Kami meteraikan terjadi. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami untuk memperoleh kekayaan dengan maksud menentukan setiap perjanjian sehingga kami akan berkatakan kepada dunia bahwa ada Allah yang hidup yang kami sembah. Dialah Yesus Tuhan Raja penguasa di surga, di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Korabasyankarabatakarabase. Turunlah blessing Tuhan. Blessing Tuhan bagi MDSB. Bagi kami semua. Bagi kota-kota kami. Bagi bangsa kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Karanala yarananala masikaranala yaranana pasikaranala yaranana yaranala pasikaranala yaranana masikaranala matakayasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan hamba berdoa ya Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau bangkitkan ya Tuhan Yesus menara doa segala bangsa ini Tuhan Yesus. Engkau bangkitkan ya Tuhan penuai-penuai Tuhan di tempat ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan untuk menuai ya Tuhan setiap tuai yang sudah menguning ya Tuhan Yesus. Tuhan terus Engkau penuhi dengan Roh-Mu Tuhan mengalir ya Tuhan. Tulang-tulang kering Tuhan akan dihidupkan kembali ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Kami akan habiskan setiap roh kemalasan, roh kebodohan, roh kebebalan, roh kelambanan, roh keras kepala, roh kesombongan, segala roh keangkuhan ya Tuhan yang menghalangi setiap pergerakan Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Tuhan terus, roh Tuhan berikan, roh yang baru terus, penuai sudah terbit surya kebenarannya Tuhan. Tuhan terus pakai Tuhan Yesus menara doa segala bangsa ini Tuhan. Pasukan-pasukan yang militan ya Tuhan. Membangkitkan ya Tuhan para penginjil-penginjil-Mu ya Tuhan Yesus. Ribuan penginjil-penginjil Tuhan akan bangkit di menara doa segala bangsa ini Tuhan. Tuhan terus kirimkan para pasukan-pasukannya yang takut akan Tuhan, yang taat dan setia untuk memberitakan Injil kebenaran ya Tuhan. Menjadi Tuhan generasi-generasi yang milenial, menjadi generasi-generasi penerobos ya Tuhan. Generasi-generasi pembawa lawatan, generasi-generasi pembuat mujizat ya Tuhan, generasi-generasi yang begitu dahsyat ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami kuasai setiap atmosfer, roh-roh spirit-spirit kuasa kegelapan ya Tuhan, semua kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap wilayah-wilayah ya Tuhan yang akan dimasukin penginjilan ya Tuhan, setiap pintu-pintu gerbang semua kami buka, kami gedor di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pintu gerbang dari barat, timur, utara, dan selatan semuanya terbuka baik di desa-desa, di kota-kota, di pelosok-pelosok ya Tuhan, bahkan di bukit-bukit semua terbuka di Indonesia pada khususnya, bahkan di segala bangsa dan sudah seluruh muka bumi ini diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Gelombang rahmatan itu terjadi ya Tuhan dalam nama Tuhan. Tuhan akan bangkitkan terus ribuan ya Tuhan Yesus di menara doa segala bangsa ini Tuhan. Bahkan di gereja-gereja Tuhan akan menjadi mereka akan berduyun-duyun ya Tuhan, bersekutu di menara doa segala bangsa ini untuk membangkitkan Tuhan rohnya ya Tuhan, akan menyala-nyala kembali Tuhan. Tuhan bagi yang saat ini Tuhan gereja-gereja-Mu ya Tuhan yang sedang padam ya Tuhan, kami yakin dan percaya agar Roh Kudus akan mengalir di setiap gereja-gereja-Mu. Pengurapan Tuhan terus mengalir ya Tuhan di setiap hamba-hamba-Mu, para gembala-gembala yang sudah Engkau percayakan Tuhan. Bangkitkan kembali para penginjil, para pekerja ya Tuhan, para pendoa syafaat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih Tuhan, Kau pakai Tuhan, Kau pakai terus Tuhan menara doa segala bangsa, Kau pakai terus pasukan-pasukan-Mu, para penginjil-penginjil-Mu ya Tuhan, untuk terus Tuhan Yesus mematahkan setiap ikatan-ikatan belenggu dosa. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus setiap hati yang terpenjara, semua pintu-pintu penjara kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mereka akan
menerima hidup di dalam kemerdekaan. Dalam nama Tuhan, untuk membalut setiap hati yang terluka hari ini telah disembuhkan, telah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yara pasti kakaranalah, yara nama, yara pasti kakaranalah. Roh radikal semua dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pengajaran sesat semua dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tutup setiap pintu-pintu, kami taruh palang-palang setiap ajaran-ajaran penyesatan, setiap pintu-pintu gerbang dari kota-kota, desa-desa, semuanya stagnat, tidak bisa masuk ke wilayah yang lain dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya ada di dalam covering Tuhan, semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam tuntunan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh-roh radikal kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Penguasa-penguasa udara, roh teluh, roh guna-guna kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus Tuhan bangkitkan gereja-gereja Tuhan yang menghalang-halangi Tuhan perizinan pembangunan gereja, semua kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami adalah pekerja-pekerja Tuhan di dalam putaran terakhir yang akan membawa lawatan bagi Indonesia dan segala bangsa untuk menyelesaikan semua kehendak Tuhan dengan genap. Kami adalah menabur dan menuai sampai seluruh Indonesia, bahkan segala bangsa penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami bekerja dengan cinta dan passion yang dari Tuhan, bekerja lebih kuat sampai garis akhir, tidak menjadi letih lesu, dan sukacita yang dari Tuhan itu adalah kekuatan kami. Dalam setiap pekerjaan kami dipenuhi oleh Roh Allah dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan serta ketajaman, kecakapan di dalam nama Tuhan Yesus. Berbagai macam hal multifungsi ya Tuhan. Kami yang kerinduan kami membawa suku bangsa dan suku bahasa mengaku dan menyembah Yesus Kristus. Hidup kami hanya berfokus kepada panggilan Tuhan, mengabdikan seluruh roh, tubuh, jiwa kami kepadanya. Kami memiliki pikiran perasaan Kristus, karakter Kristus, bekerja sigap dengan efektif dan efisien dalam ketepatan, ketajaman, tidak melewatkan sedikit pun setiap kesempatan yang ada, dan memiliki hati seorang hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan, Indonesia maju, Indonesia hidup di dalam segala kelimpahan. Seluruh rakyatnya ada pujian dan penyembahan. Setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja dari segala raja, yang memelihara mereka mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap markas-markas kejahatan semua dibongkar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan terus kerahkan para malaikat-malaikat Tuhan setiap perbatasan di Indonesia ini ya Tuhan, baik perbatasan setara lautan, daratan maupun udara, semuanya ada penjagaan para malaikat-malaikat Tuhan, sehingga setiap penyusup-penyusup tidak bisa masuk ke dalam Indonesia, baik itu orang-orang penyusup narkoba maupun penyusup perdagangan manusia maupun ajaran-ajaran semuanya tidak bisa masuk ke Indonesia. Semuanya tertangkap baik di bandara maupun di stasiun maupun di terminal maupun ada di pelabuhan, semuanya tertangkap dengan caranya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap ajaran sesat semua sudah dihentikan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan hanya ajaran yang dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan selalu mengalir atas bangsa Indonesia. Bangkit Indonesia, bangkit Indonesia maju, Indonesia damai, Indonesia hidup di dalam segala kelimpahan, Indonesia disembuhkan, Indonesia dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, Bapa yang kami puja, kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh melihat di alam roh, pintu-pintu surga, tingkap-tingkap surga boleh terbuka, dan berkat-Mu siap Engkau curahkan Tuhan bagi setiap umat-Mu, setiap tentara-Mu yang ada di Zoom maupun di YouTube Tuhan. Karena itu saat ini dengan otoritas yang Kau berikan kepada kami sebagai hamba-hamba Tuhan dalam 5 jawatan, di dalam pengurapan korporat, sebagai rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Nanti Bapa, kami mau bertindak dalam nama Yesus Kristus. Kami mau menghancurkan segala benteng-benteng setan yang membuat kemacetan dalam usaha, pekerjaan, keuangan, dan yang membuat kami mengalami kekurangan, kemiskinan di alam roh bahkan di fisik. Dalam nama Yesus Kristus kami hancurkan semua. Dan dalam nama Yesus Kristus semua setan yang menghalangi berkat bagi usaha kami, pekerjaan dan keuangan kami, dalam nama Yesus Kristus kami ikat semua dan kami enyahkan semua dari kehidupan kami, keluarga kami masing-masing di Manado segala bangsa, baik di Zoom dan YouTube.
Darah Yesus Kristus akan menghancurkan semua. Dalam nama Yesus Kristus kami melepaskan api Tuhan membakar semua setan dan pekerjaannya yang menghalangi semua berkat di dalam pekerjaan usaha keuangan kami masing-masing. Dalam nama Yesus, darah Yesus akan menghancurkan semua. Kami lepaskan Tuhan, pedang-Mu menghancurkan setiap setan dengan segala pekerjaannya. Sehingga supaya semua usaha pekerjaan dan suplai keuangan kami sesuai Mazmur 20, ada bantuan dari surga boleh datang. Itu betul-betul boleh mengalami kelancaran di hari-hari ini. Dan itu dalam nama Yesus Kristus kami mau membuka jalur VVIP untuk setiap berkat kami masing-masing yang ada di Menara Doa Segala Bangsa, yang ada di Zoom dan YouTube. Dalam nama Yesus kami buka. Buka tangan. Terima dalam nama Yesus. Jalur-jalur khusus VVIP itu terbuka. Jalur khusus berkat Tuhan itu terbuka. Engkau terima dalam nama Yesus Kristus. Dan itu Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, semua siasat setan dalam segala bentuknya yang sering memakai Tuhan segala cara, termasuk orang-orang tertentu, entah relasi kami, atasan kami, bos kami, siapapun Tuhan, bahkan keluarga kami, yang menghalangi segala berkat bagi usaha pekerjaan keuangan kami. Kami hancurkan semua. Kami ikat, tolak, serta enyahkan semua di dalam nama Yesus Kristus selamanya. Dari kehidupan kami masing-masing, keluarga kami, dan kehidupan usaha pekerjaan keuangan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, biar darah Yesus menghancurkan semua siasat setan ini. Dan biarlah Tuhan sungguh-sungguh jalur berkat VVIP lancar atas kami Tuhan. Tuhan akan mentransfer berkat-berkat keuangan atas hidup kami. Tuhan akan memberikan order-order yang limpah dalam usaha pekerjaan kami. Dan kami gerakkan malaikat-malaikat Tuhan yang bertugas melayani kami dan membawa berkat buat kami dalam nama Yesus untuk pergi dan membawa semua berkat-berkat keuangan kami bagi usaha pekerjaan keuangan kami. Dalam nama Yesus kami tarik semua. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, semua kubu persekongkolan setan yang jahat dengan Tuhan, orang-orang yang dipakai setan, juga termasuk situasi ekonomi dan alam, termasuk wabah COVID yang mempengaruhi kemacetan, membuat susah dan sebagainya dalam usaha pekerjaan keuangan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala kubu-kubu persekongkolan setan yang jahat kami hancurkan semua dalam nama Yesus Kristus. Kami lepaskan api Tuhan membakar semua itu, sehingga segala rencana setan menghalangi berkat-berkat kami, bahkan mencuri, kami hancurkan dalam nama Yesus. Sehingga dia tidak lagi menghalangi usaha pekerjaan, bahkan berkat keuangan masuk dalam kehidupan kami. Sehingga tidak ada lagi setan ataupun orang-orang atau situasi ekonomi dan alam dan wabah COVID menghalangi berkat Tuhan usaha pekerjaan keuangan kami. Karena ada Tuhan perkecualian, ada pengistimewaan, ada pembedaan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan dan tentara-tentara Tuhan di Menara Doa Segala Bangsa. Dalam nama Yesus Kristus, berkat usaha pekerjaan keuangan kami, dalam mengalami kelancaran Tuhan, bahkan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Akan ada order-order yang banyak, yang membutuhkan pekerjaan akan mendapatkan pekerjaan. Akan Tuhan, akan ada promosi-promosi, akan ada berkat Tuhan mengalir dengan limpah, dengan pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan. Bapa surgawi, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, segala semua orang yang berkaitan dengan usaha kami, pekerjaan dan keuangan kami, segala pikiran mereka Tuhan, kami ikat, kami tundukkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepada pikiran Kristus. Dan rencana Tuhan untuk memberkati kami pribadi, keluarga kami dengan berkat keuangan yang berlimpah. Karena Tuhan, segala pikiran-pikiran yang menentang, yang dipakai setan oleh terhadap orang di sekeliling kami menghalangi berkat, semua kami hancurkan dalam nama Yesus. Semua yang orang punya relasi dengan kami ikat pikirannya untuk tunduk kepada Kristus, untuk tidak menghalangi berkat-berkat kami, tapi mendukung Tuhan untuk segala berkat-berkat. Karena ada perkenanan Tuhan atas kehidupan kami, sehingga banyak orang yang tergerak untuk memberkati kami. Karena itu Tuhan, segala siasat setan ini, dengan pikiran-pikiran yang jahat, kami hancurkan semua dari hati pikiran orang-orang yang memiliki relasi ataupun berhubungan dengan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati segala usaha pekerjaan kami. Dan pemindahan kekayaan, keuangan dari orang fasik kepada kami anak-anak-Mu dan keluarga kami sebagai orang benar yang beribadah dan hidup benar di hadapan Tuhan akan diberikan kelancaran dan kelimpahan oleh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan,
Doa kami ini kami panjatkan dengan dasar firman dalam 2 Korintus 10 ayat 36. Memang kami masih hidup dalam dunia ini, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan melakukannya kepada Kristus, dan kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kami telah menjadi sempurna. Dan itu dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada kami dalam nama Yesus, kami menghancurkan segala siasat-siasat setan yang jahat. Dan kami percaya Tuhan, mulai saat ini jalur berkat VVIP terbuka lebar-lebar buat kami. Dan berkat dalam kehidupan kami, keluarga kami, rekening kami akan diisi dengan berkat keuangan yang berlimpah daripada Tuhan. Karena ada pelayanan malaikat Tuhan yang bertugas membawa berkat-berkat atas kami, usaha pekerjaan keuangan kami. Kami terima berkat-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilahkan Bapak Ibu yang mendapatkan pernyataan Tuhan atau mendapatkan penglihatan, nubuatan, juga kesaksian, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Saya hanya mau memberikan satu. Tadi saya ngelihat ya, waktu dari kita memulai tadi saya melihat Tuhan tuh berdiri, dia berdiri, tetapi di belakangnya Yesus tuh domba-domba gitu, domba-domba. Dan saya juga melihat ada sekelompok laki-laki, bentuknya seperti laki-laki, tapi dia memakai jubah warna ungu begitu. Terus di tangan saya di sini seperti ada sinar, tapi dia sinar keungu-unguan. Itu yang saya lihat tadi. Makanya dari tadi saya menangis terus karena sinar itu sangat kencang sekali. Sinarnya benar-benar bersinar di tangan saya, tapi dia warnanya keungu-unguan. Seperti pakaian laki-laki yang pakai jubah ungu, kayak kain-kain lenan ungu. Itu yang saya lihat. Terima kasih. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Shalom. Saya mau menyatakan pernyataan atau penglihatannya yang tadi saya dapatkan waktu di awal waktu penyembahan dari Pak Frans. Itu saya udah merasakan sekali hadirat Tuhan ya. Ibadah pagi ini saya tuh benar-benar merasakan banget hadirat Tuhan. Sampai sekarang pun ini telapak tangan saya sama telapak kaki saya nih masih berasa kesemutan gitu ya. Nah, terus waktu Pastor Hebron memberi video yang bangsa Israel melewati Laut Teberau, itu saya merasakan hadirat Tuhan, saya merasakan itu, saya nangis terus ya. Merasa mau mengucap syukur tuh sama Tuhan tuh sampai tidak ada kata-kata tuh yang bisa mengungkapkan rasa syukur saya, mengungkapkan kebesaran Tuhan gitu ya. Saya cuma bisa nangis dan mengatakan, Tuhan terima kasih, Engkau sudah memilih aku menjadi anak-Mu. Aku punya Tuhan yang hebat, aku punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang membelah laut, yang membuat bangsa Israel bisa melewati laut yang kering gitu. Aku bilang terima kasih Tuhan, aku percaya Tuhan itu juga yang sanggup membuat mujizat-mujizat dalam hidupku, membuka semua pintu-pintu dalam hidupku gitu kan. Aku percaya Tuhan itu juga yang akan menyertai aku, memberikan aku kemenangan demi kemenangan di dalam setiap proses hidupku. Itu sampai ya merasakan seperti itu kebesaran Tuhan gitu ya. Itu pernyataan Tuhan. Aku juga mau bersaksi, sebenarnya semalam mau bersaksi, tapi karena semalam aku capek banget gitu ya, jadi nggak konsentrasi gitu ya. Jadi mau bersaksinya begini, aku mengenal MDSB itu sekitar di pertengahan Mei. Waktu itu lagi ada acara apa gitu ya, yang bawain Pastor Howan. Aku terima kasih kepada Tuhan yang sudah membimbing aku untuk mengenal MDSB ini. Terima kasih juga buat teman-teman aku seperti Desi dan Juliet yang sudah mengenalkan aku MDSB ini. Aku merasa di MDSB ini aku bertumbuh. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu.
pada waktu itu. Amin. Pastor Howard menubuatkan, biarpun aku berjalan dalam lembah bayang maut, tapi tangan Tuhan tetap memegang aku, menuntun aku. Dan Tuhan akan membukakan pintu-pintunya buat aku. Seminggu kemudian aku ikut ibadah malam. Waktu itu Pastor Hebron bertanya siapa yang mau didoakan keuangannya. Waktu itu aku juga raise hand dan Pastor Hebron juga bernubuat untuk aku bahwa Tuhan akan membukakan pintu-pintunya buat aku. Dari itu sampai bulan Juni kemarin, jujur omset toko onlineku malah menurun. Tapi aku tetap percaya, aku tetap mengimani nubuatan-nubuatan itu akan terjadi dalam hidupku. Setelah itu kalau nggak salah awal Juni aku ikut konseling umum ya, konseling pemulihan umum itu aku sudah ikutin. Nah di pertengahan Juni, jujur waktu itu ya aku lagi galau, lagi banyak beban ya, karena harus bayar uang sekolah anak, mau bayar buku sekolah gitu ya, sedangkan omset lagi nurun gitu ya. Tapi aku tetap berimani aja. Jadi waktu ibadah, saya lupa ibadah waktu apa itu, waktu penyembahan, aku berdoa, aku curhat sama Tuhan tentang beban-bebanku semuanya itu. Dan di akhir ibadah pun, Pastor waktu itu ada, Pastor Hebron juga berdoa, bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita gitu kan. Aku imani aja itu. Jadi aku bayar uang sekolah anak pakai kartu kredit. Aku gesek, jadi bisa dicicil 3 bulan dengan 0% gitu ya. Uangnya dari mana? Tidak tahu, tapi action aja. Aku percaya Tuhan akan mencukupkan. Nah, singkat cerita, akhir bulan Juni lah kalau nggak salah. Nah, itu omset tokoku udah mulai naik gitu ya. Misalnya, sekarang misalnya aku merasa Tuhan itu memberkati apa saja yang aku kerjakan. Tuhan itu berkati gitu loh. Kayak waktu itu aku jualan es, bisa omsetnya yang melampaui daripada target. Nah terus ini kemarin baru-baru ini aku juga baru mulai jualan durian ya. Jualan durian itu juga aku baru pertama kali ini jual. Tapi aku bisa langsung dapat orderan itu 100 box 2 kali. Haleluya, luar biasa. Haleluya. Heran, itu pun aku cuma order dalam waktu 2 hari. Karena kemarinnya aku juga ada jualan apa lagi gitu ya. Jadi dalam sekitar 2 minggu atau 3 minggu ini, itu handphone saya itu sampai nggak berhenti krang-kring gitu ya. Dari satu ada yang nyari barang. Jadi ada satu lagi ada yang mau kasih barang gitu loh. Jadi aku berasa banget seperti yang tadi Bu Ellen ya sharing. Tuhan membuka berkat dan Tuhan membuat apa saja yang aku kerjakan itu Tuhan buat berhasil. Ya puji Tuhan, Tuhan buka pintu, saya bisa dapatkan supplier dengan barang bagus dan harga bagus. Jadi aku bisa lempar lagi ke para reseller untuk mereka jual lagi gitu loh. Karena barang yang aku dapatkan itu bagus dan harga bagus. Jadi mereka juga senang berdagang dengan saya gitu ya. Jadi semua juga saling sistem kepercayaan gitu. Jadi mereka lebih ya trust lah gitu kepada saya gitu ya. Ya itu yang mau saya sharingkan. Jadi ya dalam berapa hari ini ya handphone saya tuh nggak berhenti berdering. Ya ada yang cari, ada yang kasih barang gitu. Ya sampai ada beberapa supplier ini sudah mulai istilahnya melihat saya gitu ya. Jadi mereka mulai menawarkan barangnya kepada saya. Ada yang supplier makanan, malah saya dikirimin makanan gitu. Untuk saya cobain. Jadi saya juga dapat berkat makanan gratis istilahnya. Ya Tuhan Yesus sungguh dahsyat, Tuhan Yesus sungguh baik. Jadi puji Tuhan, cicilan saya untuk bulan Juli ini yang pertama. Puji Tuhan, Tuhan sudah cukupkan. Haleluya. Terima kasih. God bless you all. Salam, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau menyaksikan tentang kuasa Tuhan yang sangat dahsyat ya, yang sangat luar biasa dalam hal
membuka jalan. Artinya saya pun merasakan dari minggu kemarin itu ada halangan-halangan finansial yang sampai mencapai posisi yang genting gitu. Jadi saya duduk merenung, wah saya ini mesti ambil waktu ini. Saya ini kebanyakan maju ke medan perang, saya lupa jaga kandang. Sehingga akhirnya iblis setan-setan itu memanfaatkan situasi itu. Lalu saya menenangkan diri, saya mencari hikmat Tuhan, lalu Tuhan memberikan kepada saya hikmat. Dan saya berdoa untuk melakukan terobosan finansial. Saya berdoa, saya bilang, dalam nama Yesus, aku perintahkan malaikat Tuhan di dalam badai angin timur untuk buka jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan malaikat Tuhan dalam angin barat untuk menghancurkan setiap kekuatan musuh dan mengembalikannya ke laut teberau. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan malaikat Tuhan dalam angin utara untuk mendatangkan berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan malaikat Tuhan dalam angin selatan untuk mendatangkan berkat yang berulang-ulang seperti masa yang lalu. Jadi 2 hari kemudian setelah saya berdoa, saya masuk kantor hari kemarin, hari Selasa saya masuk kantor. Tiba-tiba saya dipanggil bendahara. Pak katanya, bisa ke ruangan sebentar. Ya Bu, ada apa? Mulai hari ini Bapak mengelola satu jabatan teknis yang baru. Bapak nanti ada dapat tunjangannya sekian. Saya bilang haleluya, cukup buat 1 bulan per bulan. Jadi memang ya, jadi Tuhan buka jalan saat tidak ada jalan. Memang Tuhan itu luar biasa. Kita bisa lihat di dalam film yang diputar tadi, saat tidak ada jalan, itu kan orang Israel kan berada di posisi, di keadaan tidak ada jalan. Tetapi Tuhan buka jalan, membuka jalan yang tidak mungkin, membelah laut. Nah, itu kan tidak mungkin itu dan hanya Tuhan yang bisa lakukan. Dan ternyata keadaan hidup saya juga seperti itu. Saat tidak ada jalan, kan di dalam dunia kepegawaian itu untuk jabatan-jabatan itu sulit. Apalagi kalau udah didudukin orang, tidak mudah. Dan saya tidak pernah mengusulkan, tidak pernah usul ini tuh, karena saya malas pusing lagi. Saya tidak terlalu pusing dengan soal-soal jabatan, itu prioritas kesekian saja. Tetapi Tuhan buka jalan. Saat keadaan genting, kita berdoa dan beriman, kita lepaskan kuasa dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan itu bekerja. Angin timur dalam nama Yesus buka jalan. Angin timur itu kan berbicara malaikat Tuhan. Dan Tuhan buka jalan 2 hari kemudian langsung. Nah, tinggal lagi laporan angin barat, angin utara, dan selatan yang belum ini lagi. Puji Tuhan, segera akan dilaporkan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, demikian berkat Tuhan luar biasa. Allah kita dahsyat. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Baik, terima kasih kepada Ibu Priscilla Jessica. Saya ada kesaksian dan penyataan dari Tuhan. Yang pertama, kesaksian saya pada hari Sabtu yang lalu, tanggal 3 bulan Juli, saya mengikuti ada pesta adat. Kebetulan ada keponakan saya yang diadati. Nah, pada saat kami berdiri, ada sekitar 20 orang mau menyampaikan ulos adat gitu, di adat Batak, ya kan? Nah, kira-kira sekitar menit ketiga, dada saya ini terasa hangat, terasa panas, dada saya. Nah, terus saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa tiba-tiba dada saya panas? Nah, kemudian Tuhan jawab, lihat di sampingmu. Nah, saya lihat di samping kiri saya. Nah, ternyata ada yang saya kenal. Dia sebulan yang lalu terkena penyakit COVID-19. Jadi saya ngerti, wah rupanya dada saya panas ini
ada perlindungan dari Roh Kudus, dari Tuhan yang melindungi saya, supaya saya dibentengi tidak terkena penyakit COVID. Karena di sebelah saya itu ada orang bekas terkena penyakit COVID. Jadi saya dibentengi saat itu. Jadi saya terima kasih, puji Tuhan, saya sampai sekarang sehat, tidak terkena penyakit COVID. Nah, itu yang mau saya saksikan pertama. Memang kuasa Tuhan itu melindungi saya, ada yang melindungi saya, Roh Kudus, malaikat melindungi saya kemanapun saya pergi. Nah, kemudian yang kedua, sekitar rumah kontrakan saya kosong itu mulai tanggal 21 sampai hari ini masih kosong. Tapi di tanggal 21 itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong Engkau bawa orang yang mengontrak rumah saya. Saya panggil jiwa-jiwa orang untuk mengontrak rumah saya yang masih kosong sekarang karena baru ditinggalkan, karena sudah habis kontrakannya, dia tidak mau menyambung lagi. Nah, kemudian di hari Minggu kemarin saya ke rumah saya yang kosong itu. Nah, secara tiba-tiba saya ketemu sama orang yang mengontrak di sebelah rumah saya. Kebetulan orang yang mengontrak di sebelah rumah saya itu juga akan habis kontrakannya tanggal 10 ini. Tanggal 10 hari Minggu ya, hari Sabtu ya, hari Sabtu ini. Nah, kami bicara-bicara. Nah, akhirnya saya tawarkan kontrakan saya pas di sebelah rumahnya yang ngontrak ini. Dia mau. Wah, saya mau lah Pak. Saya mau, tapi nanti saya bicarakan dulu ke istri saya dengan harga sekian katanya kan. Oke, nanti bicarakan dulu dengan istrimu, besok kamu hubungi saya. Nah, kemudian hari Senin yang lalu dia menghubungi saya. Pak, kami sudah bicara dengan istri, saya sudah bicara dengan istri. Nah, kami setuju dengan rumah Bapak dengan harga yang Bapak tawarkan. Kami masuklah Pak, nanti rencananya hari ini mau masuk. Hari ini Pak mau masuk Pak, nanti sekitar jam 1 siang nanti saya mau lihat rumahnya, mau bersihkan rumahnya dulu. Nah, jadi ya itu puji Tuhan memang. Ya, rumah kontrakan saya sudah ada yang mau mengontrak. Dan nanti akan mengasih uang kontrakannya kepada saya. Nah, itu puji Tuhan, itulah doa kita kalau memang kita percaya, kita dilindungi Tuhan, dan juga kita diberkati Tuhan. Ada perlindungan dan berkat dari Tuhan. Nah, itu kesaksian dari saya. Kemudian penyataan Tuhan, tadi sewaktu penyembahan yang dipimpin oleh Pak Frans, saya merasakan roh saya itu dipeluk oleh Tuhan. Saya dipeluk oleh Tuhan. Saya dipeluk, digendong. Ya, saya sangat terharu, menangis tadi. Karena Tuhan memeluk saya, menggendong saya tadi. Ya, jadi dalam pujian tadi saya menangis. Saya merasakan Tuhan hadir, memeluk saya, menggendong saya. Ya, seperti anak kecil digendong, padahal saya sudah besar ya kan. Saya sudah besar. Jadi saya merasakan saya digendong pada pemujian tadi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan yang telah menggendong saya, memeluk saya di dalam pujian penyembahan saya tadi. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan kepada kita semua. Terima kasih kepada Ibu Preskila yang telah memberikan kesempatan. Salam kepada kita semua, Bapak Ibu. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu, shalom. Ini kebetulan nih Pak, saya udah lama nih baru muncul lagi. Ini kebetulan saya lagi di pos polisi Wetar Pak. Ya, saya memang nggak bisa ikut acara ini rutin seperti saya di Ambon ya Pak ya. Jadi kalau ada bisa izin saya bisa ikut seperti hari ini. Ya, hari ini saya mau bersaksi ya Pak ya, Bapak Ibu. Saya memang tadi agak terlambat
untuk memasuk, karena itu jarak juga dari tempat saya ke sini juga lumayan. Jadi saya tadi nggak tahu itu udah penyembahan keberapa, tapi saya itu memang udah dari kemarin itu suruh harus kamu mengambil bagian di dalam ibadah pagi ini. Dan waktu saya nyampe di sini, saya langsung buka. Memang saya sengaja matikan HP karena ini juga sudah mau merah ini baterainya. Saya cuma mau menyampaikan pernyataan Tuhan tadi ketika dalam saat penyembahan itu, Bapak Ibu, saya di sini kan di alam terbuka. Tetapi waktu Tuhan suruh harus kamu pejamkan mata, kamu diam dan kamu tidak usah terusik dengan keadaan di sekitar kamu, karena memang di sini pos penjagaan polisi, terus ada kantoran, jalan umum, jadi memang agak sedikit ribut. Tapi harus diam, tenang dan meminta hadirat Tuhan. Dan di situ saya melihat waktu saya sudah mulai masuk dalam penyembahan, di situ saya melihat bahwa saya itu sementara berada di satu tempat yang sangat luas dengan cuaca yang sangat bagus sekali, bersih, tapi tiba-tiba cuaca yang bagus itu ditutupi oleh awan hitam sekali, hitam pekat sekali, sampai saya tidak bisa melihat, pandangan saya itu tertutup. Dan saya langsung bilang, Tuhan tolong saya tidak mau berada di situasi yang seperti ini, karena saya tahu di sini tempatnya sangat luar biasa gelap. Tapi saya melihat itu, saya berteriak Tuhan, dan saya bilang, Tuhan tolong saya. Dan di situ Tuhan, suara yang sangat berwibawa bilang, anakku, aku mengasihi kamu, aku mengasihi umatku yang selalu datang dan mencari aku. Dan Tuhan memberikan satu penglihatan yang luar biasa bagi saya. Ketika di tengah-tengah awan hitam yang gelap itu, hitam pekat itu, di situ ada sebuah sinar api yang luar biasa muncul dari tengah-tengah kabut hitam itu. Dan di situ saya mulai merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Walaupun saya ini terganggu dengan situasi di sini, tetapi saya berusaha memejamkan mata dan saya menikmati hadirat Tuhan. Dan saya melihat itu cahaya yang luar biasa. Dan di situ suara Tuhan itu begitu kuat dalam hati saya, bahwa ini adalah api Roh Kudus. Ini adalah panggilanmu bersama dengan Menara Doa Segala Bangsa. Menara Doa Segala Bangsa dipakai Tuhan luar biasa untuk menyatakan kasih Tuhan, di mana dunia di saat ini berada dalam ketakutan, berada di dalam virus yang menakutkan, tetapi kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Dan setelah itu saya mau nangis ya Pak, tapi Bapak Ibu, saya itu tadi itu sampai bercucuran air mata. Saya nangis. Aduh, kenapa saya sampai di sini Tuhan? Saya kok sampai jauh, sampai di daerah sangat terpencil seperti ini. Tapi di sini saya melihat bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Dan satu penyertaan Tuhan itu, Tuhan bilang, jangan kamu merasa kecewa, jangan kamu merasa takut, tetapi nikmati semua anugerah yang Tuhan percayakan saya di sini. Memang di sini banyak tantangan, tapi saya percaya Tuhan itu ada. Tuhan selalu menyertai setiap langkah-langkah saya di sini. Memang saya sekarang berusaha untuk mencari angkutan untuk pulang ke Ambon, tetapi kondisi alam Ambon juga yang sudah mulai tidak ada akses untuk keluar masuk. Tapi saya percaya kalau Tuhan punya rencana, saya akan kembali ke Ambon. Mungkin itu Pak yang saya rasakan. Amin. Saya rindu sekali, tapi
Tuhan bilang di sini, saya panggil kamu di sini, kamu lihat keadaan situasi beda kan, jauh beda dengan di tempat kamu, beda di aku. Di sini daerah yang sangat-sangat terpencil, tetapi di sini kasih Tuhan itu luar biasa. Mungkin itu Pak yang boleh saya sampaikan. Terima kasih Pak Hebron, terima kasih Ibu Lenda, terima kasih Ibu Riri yang selalu memberikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih untuk firman hari ini. Ya, mungkin itu Pak. Terima kasih. Shalom.